Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya berasal dari kelas Perbandingan Mazhab 1 20151 angkatan 2020, angkatan Corona, NIM 20 20 10 20 26, kelompok 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang produk hukum pengadilan agama. Yang pertama, putusan, baik itu bentuk, isi putusan, putusan sela, dan kekuatan putusan. Yang kedua, penetapan, baik itu juga bentuk, isi penetapan, dan kekuatan penetapan. Langsung saja. Yang pertama, putusan. Putusan dalam bahasa Belanda yaitu vonis atau al-qada'u dalam bahasa Arabnya, yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu yang pertama penggugat dan yang kedua tergugat. Produk pengadilan semacam ini bisa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau jurisdiktio contentiosa. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi, dan dalam putusan harus diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Macam-macam putusan. Yang pertama, putusan akhir atau end vonis, yaitu putusan yang mengakhiri sengketa. Yang kedua, putusan sela atau yang disebut dengan tussenvonis, merupakan putusan yang dijatuhkan pada saat proses persidangan sebelum putusan akhir untuk memperjelas dan memperlancar persidangan. Putusan sela terbagi menjadi 4 putusan, yaitu yang pertama, putusan provisionil, yaitu putusan sebagai tindakan pendahuluan untuk memberikan jawaban tuntutan pihak yang berperkara. Yang kedua, putusan prepatoir, yaitu putusan persiapan sebelum putusan akhir terkait pada jalannya acara persidangan, seperti putusan penundaan sidang. Jadi sebelum adanya putusan akhir, putusan prepatoir ini dilakukan terlebih dahulu agar mematangkan hasil dari persidangan. Yang ketiga, putusan insidentil, yaitu putusan yang berhubungan dengan peristiwa atau insiden yang untuk sementara menghentikan pemeriksaan sidang, seperti putusan tentang eksepsi. 4. Putusan interlokutoir, merupakan putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, seperti putusan pemeriksaan saksi-saksi. Macam-macam putusan berdasarkan kehadiran para pihak. Yang pertama, putusan Farstek, putusan yang dijatuhkan karena tergugat, termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat atau pemohon hadir. Yang kedua, putusan gugur, putusan yang menyatakan gugatan atau permohonan gugur karena penggugat atau pemohon tidak hadir. 3. Putusan kontradiktoir, merupakan putusan yang pada saat diucapkan tidak dihadiri oleh salah satu para pihak. Macam-macam putusan berdasarkan isi gugatan. Ada 4 macam, yaitu yang pertama, 1. Putusan tidak menerima gugatan penggugat karena tidak terpenuhinya syarat hukum formil maupun material. Putusan negatif. Yang kedua, putusan menolak gugatan penggugat. Dalil-dalil penggugat tidak terbukti. Putusan negatif. Yang ketiga, putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak
tidak menerima selebihnya. Atau dalil gugat ada yang terbukti dan ada yang tidak terbukti. Putusan positif dan negatif. 4. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Syarat gugat terpenuhi dan dalil gugat terbukti. Putusan positif. Kekuatan hukum putusan. Yang pertama, kekuatan mengikat, yaitu putusan mengikat para pihak yang berperkara dan kekuatan mengikatnya secara positif dan negatif. Positif, putusan yang telah ada harus dianggap benar atau yang disebut dengan res judicatur pro veritate habetur. Negatif, hukum tidak boleh memutus lagi perkara yang sama, pokok perkara yang sama, dan pihak yang sama, nebis in idem. 2. Kekuatan pembuktian. Putusan memperoleh kepastian hukum, bukti kebenaran hukum, dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta dapat dijadikan bukti dalam sengketa perdata yang sama. 3. Kekuatan eksekutorial, yaitu putusan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh aparat negara. Sekarang yang kedua, yaitu penetapan. Penetapan merupakan keputusan pengadilan atas perkara permohonan atau volunteer atau keputusan atas perkara permohon. Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon. Penetapan hanya memiliki kekuatan hukum sepihak. Pihak lain tidak dapat dipaksa untuk mengikuti kebenaran hal-hal yang dideklarasikan dalam penetapan, sehingga penetapan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Penetapan ini disebut al-isbat dalam bahasa Arabnya atau beschikking dalam bahasa Belandanya, yaitu produk pengadilan agama dalam arti bukti pengadilan yang sesungguhnya yang diistilahkan jurisdictio voluntaria. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang perkaranya. Bentuk dan isi penetapan adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas. Pihak-pihak pada permohonan dan penetapan hanya memuat identitas pemohon. Kalau di situ dimuat identitas termohon, tapi termohon di situ bukanlah pihak. Yang kedua, tidak akan ditemui kata-kata berlawanan dengan seperti pada putusan. Yang ketiga, tidak akan ditemui kata-kata tentang duduknya perkara seperti pada putusan, melainkan langsung diuraikan apa permohonan. Yang keempat, amar putusan paling bersifat deklaratoir atau konstitutoir. 5. Kalau pada putusan didahului kata memutuskan, maka pada penetapan dengan kata penetapan. 6. Biaya perkara selalu dipikul oleh pemohon, sedangkan pada putusan
dibebankan kepada salah satu pihak yang kalah atau ditanggung bersama-sama oleh pihak penggugat dan tergugat, tetapi dalam perkara perkawinan tetap selalu kepada penggugat atau pemohon. Yang keenam, dalam penetapan tidak mungkin ada reconvintage atau interventie atau free jiwaring. Yang terakhir, putusan mempunyai 3 kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak maupun untuk di dunia luar atau yang disebut dengan pihak ketiga. Tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya, dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya. Perbedaan putusan dan penetapan. Putusan. Ada 2 pihak yang berlawanan, sedangkan penetapan hanya 1 pihak. Putusan yang kedua, ada kata berlawanan dengan. Sedangkan penetapan tidak ada kata berlawanan dengan. Yang ketiga, putusan ada kata tentang duduk perkaranya, sedangkan penetapan tidak ada kata tentang duduk perkaranya, tetapi langsung menguraikan permohonan. Yang keempat, putusan amarnya dapat bersifat deklaratoir, konstitutif, dan kondemnatoir. Sedangkan penetapan amarnya hanya bersifat deklaratoir dan konstitutif. Yang kelima, menggunakan kata menetapkan, menyatakan, ataupun menghukum. Sedangkan penetapan hanya menggunakan kata menetapkan. Putusan yang keenam, biaya perkara dibebankan kepada, sedangkan penetapan biaya perkara selalu dibebankan kepada pemohon. Yang ketujuh, putusan dapat ada rekonvensi dan intervensi, sedangkan penetapan tidak ada rekonvensi dan intervensi. Dan yang terakhir, putusan dapat memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial, sedangkan penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Terima kasih, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum.